menurut Abah, sholat ini terlalu dibesar-besarkan, ya. Sholat ini terlalu diglorifikasi, ya sahabat. Wow, kata Abah Setu, sholat itu terlalu dibesar-besarkan bagi umat Islam. Ya artinya Abah Setu ini nganggap sholat sebenarnya nggak penting gitu ya, cuman dibesar-besarin doang. Silakan kalian yang sempit pemandangannya memandang hanya orang Islam saja yang masuk surga. Karena faktanya Abah sudah melihat justru orang Islam yang masuk neraka. Contohnya apa kalian lihat sekarang? Bahwa orang yang melaksanakan sholat 5 waktu banyak masuk neraka. Dia mengatakan bahwa orang yang banyak sholat 5 waktu itulah yang masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Berhati-hatilah, jaga anak kalian, jaga saudara kalian, jangan sampai terpengaruh dengan ajarannya Abah Setu. Video-video Abah Setu udah bermunculan di sosial media, banyak kliper-klipernya yang sengaja menyebarkan video-video Abah Setu agar ajarannya juga menyebar di seluruh Indonesia. Dan kita juga harus konsisten mengcounter kesesatan seperti ini di sosial media, karena kesesatan yang dibiarkan di sosial media lama-lama akan dianggap benar oleh orang-orang awam. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung keberlangsungan channel ini melalui Kris. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung keberlangsungan channel ini agar terus berjalan, menyuarakan kebenaran, membentengi akidah dari kesesatan, silahkan scan Kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ajaran seperti Abah Setu itu udah lama ada di Indonesia. Jadi ajarannya Abah Setu itu kalau sudah sampai tingkatan ma'rifat itu tidak perlu sholat lagi. Semenjak saya masih madrasah aliyah di lingkungan pesantren, saya sudah mendengarkan ajaran-ajaran seperti ini. Cuman dulu tuh nggak banyak orang yang berani menyuarakan ajaran ini. Karena ya kalau ada yang berani menyuarakan langsung dibawa tuh, dianggap aliran sesat, menista agama. Mungkin karena sekarang kelihatannya MUI sudah mulai melemah, Menteri Agama juga sudah tidak ngurusi penyimpangan-penyimpangan agama, lebih fokus korupsi kuota haji. Bukan, maksud saya ya akhirnya ya ajaran-ajaran seperti Abah Setu, Mama Gufron, Abah Aos, dan abah-abah lainnya yang menyimpang, mereka sekarang berani keluar. Sampai kapan ini semua kesesatan akan berlangsung? Ya sampai MUI terketuk pintu hatinya, atau Menteri Agama juga terketuk pintu hatinya mau mengurusi penyimpangan-penyimpangan agama yang semakin berkembang di Indonesia. Ya, Mama Gufron aja sampai sekarang kan nggak ada kejelasan tuh dari MUI. Sampai pada akhirnya muncul lagi yang baru, Abah Setu. Kebanyakan narasi-narasi videonya mengajak orang tidak terlalu mementingkan sholat 5 waktu atau bahkan nggak usah sholat deh. Begitu ya, coba kita lihat nih ya videonya. Memang sahabat menurut keterangan, bahkan kalau Abah menurut Abah, sholat ini terlalu dibesar-besarkan. Tuh. Ya, sholat ini terlalu diglorifikasi. Bukan terlalu dibesar-besarkan, memang sholat itu ibadah yang sangat agung dalam agama Islam. Memang banyak hadis yang menjelaskan tentang bahwa sholat awal yang dihisab adalah sholat, bahwa ada yang menjelaskan bahwa seandainya sholatnya tidak benar maka tertolaklah amal yang lain, itu tahu, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana wujudnya sholat? Sebagaimana baginda Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tapi kenyataannya sahabat, tidak ada yang melihat Nabi sholat. Tidak ada yang melihat Nabi sholat. Terus sahabat sholat berjamaah dengan Nabi, apakah sahabat tidak melihat Nabi sholat? Karena yang pertama kali merumuskan sholat adalah Imam Ja'far As-Shadiq, ada 90 tahun setelah adalah Nabi Muhammad wafat. Astagfirullahaladzim. Sholat itu katanya baru dirumuskan setelah 90 tahun Rasulullah wafat. Katanya Imam Ja'far As-Shadiq namanya. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau begitu sholat itu janganlah terlalu dibesar-besarkan. Dan makna sholat itu begitu luas. Nanti kalau seandainya di makna sholat hanya sholat merupakan ada ritual, maka sesungguhnya berarti bagaimana orang-orang yang tidak sholat di agama lain? Apakah kamu mau mengatakan mereka adalah masuk neraka semuanya? Iya dong. Orang di agama lain kalau meninggal dalam keadaan kafir ya neraka. Di agama lain, apakah kamu mau mengatakan mereka adalah masuk neraka semuanya? Kalau menurut Abah tidak. Ya silakan kalian mengimaninya seperti apa. Kalau dalam pandangan Abah. Dalam pandangan Abah nggak bisa begitu, Bah. Beragama Islam itu berdasarkan dalil,
Kita ikut apa yang ada pada dalil Al-Quran maupun hadis gitu. Nggak bisa menurut saya orang non-muslim yang tidak sholat itu juga akan masuk surga. Menurut saya katanya. Astagfirullah. Ya semua. Karena insya Allah Abah sudah mengerti kehidupan ini sempurnanya seperti apa. Oh, lebih ngerti dari Rasulullah ini kan. Maka janganlah kita memberikan karena sholat kita sendiri dalam Islam sahabat. Dari mulai Imam Mujtahid saja 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat baru Imam Ja'far As-Shadiq ya. Karena Imam Ja'far As-Shadiq adalah cicit dari Rasulullah ya. Tadi katanya 90 tahun, sekarang 70 tahun. Ya intinya menurut Abah Setu ini sholat itu baru dirumuskan setelah puluhan tahun Rasulullah wafat. Jadi Rasulullah itu tidak sholat 5 waktu dong katanya. Ya astagfirullah. Dan beliau adalah murid dari Anas bin Malik tadi semua ya. Dari salah seorang sahabat ya yang harus dipahami oleh kalian. Berarti sesungguhnya tidak ada yang betul-betul dalam satu keterangan, silakan tunjukkan ke saya kalau ada hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi sholat. Oh banyak. Itulah yang Nabi selalu berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kemudian pada Imam Mujtahid yang 4 pun adalah yang pertama adalah merupakan Imam Hanafi dan Imam Maliki adalah murid Imam Ja'far As-Shadiq. Berarti baru 100 tahun lah Imam Hanafi merancang sholat. Maka ada yang mereka, para imam itu ada yang baca sholat tapi tidak pakai Fatihah. Ya, ada yang sholat pakai Fatihah tapi tidak bismillah. Ada yang sholat pakai bismillah, bismillahnya dipelankan. Dari imam yang 4 sudah berbeda. Menaruh tangan beda, takbiratul ihram beda. Bahkan doa iftitahnya pun sudah beda-beda semuanya. Perbedaan fikih sholat di dalam 4 imam mazhab bukan berarti sholat ini nggak bener. Astagfirullah, ini syubhatnya parah banget nih. Makanya jangan sok merasa bahwa kita ini sudah ngerti sholat. Ya, semua itu kalian tidak paham. Makanya sekarang begitu berani, siapa yang meninggalkan sholat seperti yang kamu lakukan itu, maka menurut kamu adalah mereka tertolak amalnya. Kalau menurut saya adalah bodoh itu pandangan yang demikian ya. Karena lihat saja dari mulai Imam itu hadis Pak, pertama kali yang akan dihisap nanti di akhirat itu adalah sholat kita, itu hadis. Kok Bapak bilang bodoh? Gimana nih hadis dibilang bodoh? Apakah pernah Nabi Muhammad itu memberikan contoh sholat berjamaah dengan mereka? Oh ya sering. Nabi Muhammad itu sholat berjamaah dengan sahabat. Jadi kalau begitu maka kata Abah, sesungguhnya udahlah. Marilah kita sama-sama adalah saling mendoakan sesama, punya cara menyembah Tuhan masing-masing. Jangan sok merasa paling benar di dalam. Ya gak apa-apa. Kalau Anda punya cara sendiri menyembah kepada Tuhan yang Anda tuhankan, ya silakan saja. Tapi jangan buat narasi bahwa sholat 5 waktu itu nggak penting. Sholat 5 waktu itu nggak ada di zaman Rasulullah. Ini apaan ini? Astagfirullah. Ibadah kita tadi semua, karena semua tidak ada yang mengerti bagaimana Nabi sholat, hanya kira-kira semuanya. Hanya kira-kira, bukan kira-kira Pak, tapi gimana nih? Sholat itu ibadah yang diwariskan secara mutawatir, bukan dikira-kira. Ini videonya panjang banget, ada 1 jam lebih. Isinya semuanya intinya mengajak orang untuk tidak terlalu berfokus pada sholat 5 waktu karena tidak terlalu penting. Dengan dalih yang dia buat-buat sendiri, tadi dia katakan bahwa sholat itu baru dirumuskan 90 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya, berarti sholat 5 waktu itu bukan dari Rasulullah katanya. Lalu mengatakan juga buktinya sholat 5 waktu itu bukan dari Rasulullah. Lihat aja 4 imam mazhab katanya berbeda-beda cara sholatnya. Dan juga yang paling parah dia katakan orang non-muslim yang tidak sholat itu juga akan masuk surga katanya. Nggak ada itu konsep kalau sholatmu baik maka baik semua amalmu, itu nggak ada katanya. Itu terlalu membesar-besarkan sholat, padahal itu hadis teman-teman, dan tidak ada ulama yang menyelisihi hadis ini. Justru para ulama berlomba-lomba menyampaikan hadis ini agar umat itu semakin semangat sholat. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Nah, Abah saya itu malah beranggapan pemahaman seperti itu katanya bodoh. Siapa yang meninggalkan sholat seperti yang kamu lakukan itu, maka menurut kamu adalah mereka tertolak amalnya. Kalau menurut saya adalah
bodoh itu pandangan yang demikian. Justru yang bodoh itu yang menolak hadis, apalagi sampai mengatakan bahwa sholat baru dirumuskan 90 tahun setelah Rasulullah wafat. Karena faktanya sholat itu sudah ada sebelum Rasulullah dilahirkan. Nabi-nabi sebelum Rasulullah itu juga melaksanakan sholat, hanya saja tata caranya beda. Tapi di setiap nabi dan rasul itu selalu ada ruku dan sujudnya pada sholat yang mereka lakukan. Nah, di masa Rasulullah inilah sholat itu disempurnakan dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat. Maka fitnah yang amat sangat besar dan keji sekali mengatakan bahwa sholat yang kita jalani, berdiri, ruku, sujud, 5 waktu kita lakukan, itu ternyata baru dirumuskan 90 tahun setelah Rasulullah wafat. Sekali lagi saya ingatkan, hati-hati karena ajarannya Abah Setu ini udah mulai diisiarkan di sosial media, sudah banyak juga yang terpengaruh. Jangan sampai saudara-saudara kita, anak kita, adik-adik kita, siapapun itu, orang-orang di sekitar kita terpengaruh sehingga menganggap sholat 5 waktu itu tidak wajib karena alasan tingkatan ma'rifat dan lain sebagainya. Dan semoga juga MUI Menteri Agama terketuk ya pintu hatinya untuk mau menyelesaikan kesesatan yang semakin membesar di Indonesia. Dan semoga channel ini juga bisa konsisten terus berjuang ya. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.